Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih banyak memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah masih banyak memberikan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang sampai detik ini masih bisa kita rasakan. Allah masih memberikan betapa nikmatnya tatkala kita haus kemudian kita minum. Itu untuk menghilangkan haus. Kita lapar, kita makan untuk menghilangkan lapar. Ini nikmat. Ini Allah yang berikan semuanya. Makanya kadang kita nih manusia sekarang ini selalu bertanya-tanya akan kekuasaan Allah, akan ciptaan Allah. Mana Allah? Mana buktinya Allah ini kuat? Mana buktinya Allah ini menciptakan segalanya? Mana buktinya Allah ini hebat? Orang kita tuh manusia lucu ya. Sampai ada yang menuliskan tentang sebuah judul buku yang berjudul Siapa yang Menciptakan Tuhan. Bayangin, Allah yang menciptakan alam semesta ini, dia masih nanya siapa yang sebenarnya menciptakan Tuhan. Lagi-lagi ini nggak masuk di dalam otak kita. Padahal kalau kita masuk di dalam sebuah kajian tauhid atau akidah, akal ini sebenarnya menerima dalil. Akal ini menerima dalil, bukan menolak dalil. Jadi kalau akalnya sudah menolak dalil, maka ada yang konslet di otaknya. Ya, bersyukurlah pada Allah kita dalam keadaan Islam. Bersyukurlah pada Allah kita masih mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia. Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita semua sebagai umatnya bangga. Sebagai umatnya untuk ikutin sunnahnya sampai dengan yaumul qiyamah. Wah, kaget gak? Nggak kaget, oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke. Alhamdulillah, sebelumnya dalam pembahasan kita fikih ruqyah kita bahas tentang ilmu sihir. Ya, ilmu sihir atau penyakit-penyakit sihir. Bahkan disebutkan juga di dalam kitab As-Sihir yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Ahmad Abduh. Beliau menuliskan dalam rukun sihir, aqdu baina sahir bi kufri wa syaitani bi qudrati ala husuli ma huwa fi maqduril khalq min taqdiril khaliq. Itu adalah rukun sihir. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bab jenis-jenis sihir. Tentunya teman-teman mau tahu seperti apa sih jenis-jenis sihir. Dalam berdasarkan tujuan sihir, banyak sekali pembagian sihir sebagaimana juga dituliskan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dan juga Syekh Abul Bara Usama Ibn Yasin Al-Ma'ani, seperti sihir perceraian, sihir mencegah pernikahan, sihir pendarahan dan sebagainya. Akan tetapi bagi Syekh Sa'ad Ahmad Abduh, sihir berdasarkan tujuannya ada dua, yaitu ada sihir abiyat atau sihir putih. Maksud sihir putih adalah sihir yang bertujuan baik, seperti untuk menambah cinta suami pada istri atau sebaliknya, dan mengobati penyakit, melariskan dagangan dan sebagainya. Nah, sihir jenis ini disebut sihir menarik simpati atau sihir altif. Nah, yang kedua ada sihir hitam. Sihir hitam atau sihir aswad. Maksud sihir hitam ini adalah sihir yang dapat menimbulkan bahaya, sesuatu yang menyusahkan orang lain, seperti sihir perceraian, sihir penyakit, sihir pendarahan, sihir gila, dan sihir-sihir lainnya. Nah, sihir jenis ini disebut sebagai sihir yang memalingkan atau sihir as-salf. Nah, sihir bermata dua. Sihir bermata dua maksudnya adalah muzawwaj. Sihir ini dalam satu waktu dia dapat menyebabkan rasa cinta atau simpati atau menarik orang lain, tapi juga menyebabkan kebencian, menjauhkan atau antipati. Misalkan seorang penyihir diminta agar membuat seorang gadis mencintai seorang pemuda dan membenci semua laki-laki atau sebaliknya. Nah, ini sihir bermata dua, sihir muzawwaj. Nah, sihir-sihir yang berdasarkan cara penulisan sihir, pertama ada sihir tunggal atau sihir mufrad, yang artinya
Sihir yang menggunakan benda sihir yang bertuliskan huruf saja, angka saja atau simbol saja. Ya, jadi sihir mufrad ini ketika ada salah seorang yang kita jadikan target sihir, seorang penyihir menuliskan benda, ya, benda sihirnya cukup huruf saja, huruf dengan huruf lat Arab ya, hijaiyah, misalkan alif dengan ba atau apa. Jadi saya nggak kasih contoh penulisannya, nanti diikuti nama teman-teman kan jadi mantra sihir, akhirnya saya punya dosa jariah. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu contoh aja. Terus ada sihir ganda. Sihir ganda seperti yang tadi, sihir muzawwaj, sihir yang menggunakan benda sihir yang bertuliskan huruf dan angka. Pernah ya teman-teman lihat ada satu kertas, kemudian di kertas itu ada huruf, kemudian ada angka. Angkanya biasa angka-angka Arab. Satu, terus ada apa, B atau ba, jim, terus ada huruf angka 6, angka 7. Itu sihir muzawwaj, sihir yang ganda. Dimaksud adalah sihir yang menggunakan benda sihir bertuliskan huruf dan angka, huruf dan simbol atau angka dan simbol. Jadi menggunakan 2 dari 3 pilihan huruf, angka, simbol dan huruf. Ya. Terus ada sihir gabungan, sihir murakkab. Ya. Yang dimaksud sihir murakkab adalah sihir yang menggunakan benda sihir yang bertuliskan huruf, angka, dan simbol sekaligus. Jadi ada 3 nih, huruf, angka, dan simbol. Simbol misalkan hurufnya jim, terus angkanya 7, simbolnya bintang, itu simbol. Nah, ini sihir murakkab. Nah, jenis sihir berdasarkan tempat benda sihir, berdasarkan tempat meletakkan benda sihir. Syekh Said Ahmad Abdu menjelaskan membagi sihir 3 jenis. Pertama, sihir dalam tubuh atau sihir dakhili. Sihir ini diupayakan oleh tukang sihir agar masuk ke dalam tubuh manusia sehingga bekerja dari dalam dan masuk ke dalam perut dan dadanya. Artinya benda sihir berada dalam tubuh manusia. Pertama ada sihir makul atau sihir makanan yang pernah masuk. Benda sihir ini biasanya dimasukkan ke dalam makanan dan diberikan kepada objek sihir yang tanpa disadarinya. Ciri-cirinya ya, ini ciri-ciri teman-teman semua. Mules atau lambung selalu terasa bergoncang. Terus hilang selera makan atau makan dengan rakus. Atau selalu muntah khususnya ketika bangun tidur. Terus selalu merasa lapar meskipun sudah makan. Nggak mau mengkonsumsi makanan tertentu yang bisa disukainya atau sebaliknya. Terlalu suka terhadap makanan tertentu tanpa sebab. Terus terjadi ilusi atau hayalan. Selanjutnya melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Hal ini terjadi disebabkan lamanya sihir berada dalam tubuh. Kemudian selalu merasa ada yang mengikutinya di belakang, khususnya ketika berjalan sendiri dalam kegelapan. Terus tidak suka memakan labu atau sebaliknya, atau suka berlebihan. Yang kedua ada sihir masyrub, sihir minuman. Benda sihir dilarutkan benda cair, ya. Ciri-cirinya selalu merasa asam atau dada panas, hilang selera, merasa panas di dalam perut, tidak suka kepada minuman tertentu atau sebaliknya. Terus tidak suka meminum susu secara total atau sebaliknya. Kencing terasa panas tanpa ada sebab secara medis. Terus selalu merasa tercekik, seolah-olah ada tangan yang mencekiknya. Terus selalu merasa mual, khususnya ketika bangun tidur. Jadi kita tahu ya, kalau kita pernah ada minuman yang diberikan kepada kita, tapi minuman ini sudah dicampur sihir, benda yang masuk ke dalam minuman itu kemudian kita minum, maka kita kena sihir masyrub. Yang selanjutnya adalah sihir hirupan atau masmum. Sihir dibacakan ke dalam minyak wangi atau benda yang bisa dihirup lalu diberikan dicium kepada objek sihir. Ciri-cirinya selalu merasa pusing atau pening kepala, mengalami keluhan medis di hidung dan pernafasan, suka mencium aroma parfum atau minyak wangi tertentu atau membencinya secara berlebihan. Selalu mencium aroma wangi, bau aneh atau bau busuk pada waktu-waktu tertentu, tapi sumbernya nggak tahu. Nah, setelah mencium bau tertentu, merasa senang yang luar biasa atau merasa sesak dada tanpa sebab. Yang selanjutnya terkadang merasa tersiksa dengan aroma-aroma tertentu.
Yang selanjutnya adalah sihir khariji, sihir yang di luar. Jadi banyak sekali bagian-bagian sihir, macam-macam sihir. Insya Allah kita akan bahas di kajian berikutnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami makna sihir, kita memahami jenis sihir, ada tadi baru masuk dalam sihir dakhili yang masuk ke dalam, ada sihir makul, ada sihir masyrub, ada sihir masmum. Maka insya Allah kita setelahnya akan bahas tentang sihir khariji, sihir yang di luar tubuh manusia. Insya Allah paling tidak itu yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah diucapkan, mohon dimaklumi karena kesalahan milik saya dan kebodohan saya. Tapi kalau ada yang benar diucapkan, maka murni kebenaran milik Allah dan milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.